Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas jebakan psikologis dalam investasi saham ya teman-teman. Jadi jebakan-jebakan dalam dunia saham itu banyak teman-teman. Di antaranya jebakan apa yang real, jebakan sahamnya, ada saham gorengan, ada saham apa ya yang abal-abal gitu kan. Ada jebakan saham news gitu kan, macam-macam ya. Ada jebakan dividen. Nah, itu teman-teman harus betul-betul paham. Nah, ini ada lagi jebakan yang mungkin lebih kalian harus perhatikan teman, karena ini sangat mengganggu sebenarnya, yaitu jebakan psikologis. Kalau teman-teman kena jebakan itu, waduh, hidup itu nggak nyaman teman-teman. Jadi apa gunanya teman-teman itu investasi tapi hidupnya nggak nyaman, hidup nggak tenang, tiap saat harus lihat aplikasi, lihat HP, lihat laptop, lihat indeks harga saham, lihat portofolio. Nah, kali ini kita bahas tuh teman-teman, bagaimana cara mengatasi jebakan-jebakan psikologis seperti itu. Saya pernah bikin ya di video ini ya, bagaimana rasanya ketika kehilangan hampir 90% portofolio ya. Itu apa ya, kita itu seperti apa ya, di depan laptop itu bisa diem doang gitu. Bahkan kadang sampai melongo lah istilahnya itu ya dalam bahasa Jawa itu. Sampai istri saya tanya itu, kenapa ya no, sahamnya turun ya? Saya senyum aja itu, senyum tapi senyum kecut. Tidak hanya turun ya, tapi habis nih tinggal 10%. Nah, saat jebakan-jebakan psikologis seperti itu datang, teman-teman itu harus tahu ya. Makanya investasi saham itu harus selalu menimbang ya antara risiko dan benefitnya ya, potensinya ada risikonya. Investasi apapun itu harus menimbang dua hal itu. Jangan sampai teman-teman hanya apa ya, berangan-angan bahwa sahamnya itu akan naik berkali lipat, tapi ketika sahamnya itu turun kita nggak siap, akhirnya mental kita down. Nah, ketika mental down, kita lihat portofolio udah ada minus 10%, minus 20%. Wah, ini jangan-jangan besok minus 30%. Wah, kita jual aja dong untuk menyelamatkan ini ya, portofolio. Akhirnya kita jual, begitu kita jual sahamnya naik malah tambah down lagi. Nah, ini menarik teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat hari ini, waduh, merah, merah, merah. Banyak yang merah ya. Adaro aja ini yang hijau ya. Tapi kan karena Adaro itu udah merah hampir 50% ya. Jadi wajar lah Adaro hijau ya. Game ini hijau itu karena isu bagian dividen, tapi dia sebenarnya nggak naik ini ya, cuma dikit doang nih. Kena profit taking nih game ini. Naik sampai 11.300, habis itu turun lagi. Jadi kena profit taking nih games karena udah naik nih dari 9.900 dan dividennya juga nggak banyak, sekitar 200 berapa gitu game ya. Darun turun, Telkom turun, BRI juga turun. Ini sesuai dengan ini ya, prediksi ya, mungkin mau dibawa ke 4.000 atau 4.100 ya. Ini terendah di sini loh BRI itu. Selama masih di atas 4.000 ini BRI teman-teman boleh ambil ya. Mudah-mudahan nggak turun lagi dari 4.000 ya. BCA nih luar biasa, ini BCA tembus di bawah 10.000 ya. Ini mudah-mudahan bisa turun lagi nih, kalau turun lagi sampai 8.700. Wah, ini banyak yang masuk ini. Jadi saham itu naik turun itu biasa teman-teman ya. Jangan apa ya, kalau kita beli terus sahamnya itu turun terus kita down secara psikis, nggak bisa tidur, makan nggak enak, itu malah bahaya, itu mengganggu konsentrasi. Jadi lebih baik teman-teman beli saham terus lupakan. Nanti targetnya adalah 2 tahun minimal. Kalau teman-teman pakai dividen investing itu minimal 2 tahun.
Kalau teman-teman pakai capital gain saham-saham yang besar ya, Big Bang kayak gitu, ya minimal 2 tahun juga, jangan hanya berpatokan 1 tahun, apalagi baru 3 bulan minus itu udah pusing gitu. Terus pengen jual itu udah kena, itu psikologinya itu kena itu. Jadi belum kuat, mentalnya belum kuat. Jadi kita harus target itu paling enggak 2 tahun. Kalau saya minimal tuh 5 tahun. 5 atau 10 tahun udah. Saya misalnya saya ngincar saham BCA. Saya targetnya sampai 5 atau 10 tahun ke depan. Setiap punya duit beli sahamnya, punya duit beli sahamnya. Gitu aja, turun beli. Kalau nggak ada duit ya udah diem aja santai, kerja lagi cari duit. Nanti dapat duit yang dingin ya, duitnya dingin ya, jangan duit yang dipakai untuk biaya bulanan itu atau duit pinjaman itu, wah jangan. Ini benar-benar duit yang dingin yang nggak dipakai, atau ini duit ini kita alokasikan untuk masa pensiun kita atau masa hari tua kita gitu. Jadi itu masih bisa diam sampai 5 sampai 10 tahun ke depan. Nah, kalau udah 2 tahun masih minus, coba buktikan ya. Teman-teman nanggung portofolio minus 2 bulan 3 bulan aja, kalau teman-teman psikologinya nggak kuat itu bisa kena. Nah, kita harus targetnya minimal 2 tahun. Nah, saya nggak akan peduli itu dengan porto yang minus atau apa itu, pokoknya saya 2 tahun. Saya 2 tahun targetnya berapa lot saham ini. Itu enak banget ya teman-teman. Ini ada artikel menarik nih ya. Ini dari kompas.com ini. Apa ini, coba kita cek judulnya ya. Ini penulisnya Nur Jamal Said. Bagus ini. Apa judulnya nih? Kok nggak ada nih? Nih, waspadai jebakan psikologis dalam investasi saham. Nah, yang pertama ini apa? Overconfident itu nggak boleh juga. Terlalu percaya diri itu nggak boleh juga itu. Kalau kita terlalu percaya diri, tiba-tiba sahamnya, wah ini saya yakin ini saham ini pasti besok naik gitu. Tiba-tiba sahamnya turun, ya langsung down kita pentingnya. Ya kita harus tetap riset, tetap cari data, tetap cari informasi, potensinya bagaimana, cari historinya seperti apa, apa itu grafiknya, jangka panjang, jangka menengah itu gimana itu. Misalnya 5 tahun ke belakang itu seperti apa historisnya. Kalau dia bagi dividennya rutin apa enggak, berapa rata-ratanya per tahun, pertumbuhannya, labanya gimana. Kemudian risikonya apa? Risiko itu selalu ada. Jadi kita biar nggak terlalu percaya diri ya kita santai aja. Misalnya kita yakin BCA itu bagus itu 5 tahun ke depan. Ternyata sekarang misalnya koreksi sampai 10%, 20%. BRI itu bagus. Udah ambil aja, ambil. Begitu minus 20% langsung down. Nah, itu terlalu percaya diri. Jadi harus kita itu berimbang lah, nggak usah terlalu percaya diri. Tadi biasa aja. Selalu ada risiko dan potensi. Kemudian terjebak pada harga pembelian. Ini khusus untuk teman-teman yang beli saham di harga pucuk. Nah, saya sudah bilang ya, kalau teman-teman beli saham di harga pucuk, kalau sahamnya itu saham-saham yang bagus itu nggak masalah. Tapi kalau saham gorengan, wah, teman-teman harus putuskan itu. Segera itu potong lah, paling nggak itu kayak penyakit kanker gitu, ini harus dipotong itu. Ya udahlah, lupakan aja, potong. Misalnya dana kita misalnya tinggal 50%, nah 50% itu ditanamkan di saham yang fundamental bagus atau dividennya bagus. Habis itu kita nyari lagi dana untuk masuk lagi, nambah lagi 100% atau sebesar dana yang kita punyai awal itu dana itu akan cepat balik teman-teman, dengan kenaikan misalnya 10% atau 15% per tahun tambah dividen itu udah cepat balik, mungkin 2 tahun 3 tahun udah balik, daripada kita secara psikologis kena ya, terjebak terus mikirin, wah saya belinya kok dulu di pucuk kenapa ya, habis pikiran kita, habis waktu kita, habis kesehatan kita juga nggak bagus. Jadi lebih baik teman-teman ya tetap santai aja, karena itu kalau ada dana beli untuk saham-saham yang bagus, fundamental bagus ya, bukan saham gorengan. Yang ketiga nih, melihat hanya mendukung keyakinannya. Ini biasa yang sering banyak dilakukan oleh
investor-investor saham itu ya, kalau ada yang berpendapat tidak sesuai dengan keinginan dia itu langsung skip, padahal jangan-jangan pendapatnya itu benar gitu loh. Jadi saya kadang heran ya, orang-orang yang berbeda pendapat itu ya, misalnya saya punya pendapat ya di channel ini, ada yang beda pendapat nyinyir sampai senyinyir-nyinyirnya itu, saya kok orang seperti ini ya, wong saya sudah ngomong beda pendapat itu nggak masalah, nggak perlu lah nyinyir-nyinyir segala macam itu, kadang saya biarkan. Tapi kalau udah menyerang terlalu pribadi itu saya gak suka. Saya itu orang tua ya, umur sudah setengah abad kok ini kata-kata seperti itu tuh udah nggak cocok. Akhirnya saya blok aja itu orang-orang yang nyinyir. Jadi kalian tuh nggak harus percaya dengan saya tuh cuma juga pendapat pribadi, bisa salah juga. Dan saya juga nggak mau disalahkan dengan misalnya keputusan teman-teman untuk ini gitu, mengeksekusi suatu saham terus kemudian menyalahkan, bapak kok pendapatnya gini loh, kan selalu ada risiko juga. Dalam bisnis investasi saham itu kan ada selalu risiko. Teman-teman harus menimbang juga, mencari second opinion, pendapat yang berbeda, kemudian dikombinasikan, setelah itu baru diputuskan. Nah, yang ketiga, mengikuti kerumunan. Ini biasa sekali teman-teman. Jadi ketika ada news, ada apa, berita apa, semua ikut ke sana. Nah, itulah ikutan tren lah. Makanya saya nggak suka itu ikut tren tuh. Misalnya saham apa yang dulu kemarin sampai dipompa habis-habisan tuh, sampai apa itu, brand, misalnya saham brand, dipompa habis-habisan. Saya lihat PE-nya segitu, BBV-nya segitu, loh ini kok aneh banget gitu. Saya nggak mau lah ikut-ikutan seperti itu teman-teman. Jadi kita itu harus punya ini apa, style atau gaya sendiri yang sudah kita putuskan ya. Jadi kalau saya udah ini, saya pegang saham ini ya, misalnya pokoknya harus tidak keluar dari saham yang, misalnya saya bikin daftar tuh saham misalnya 10 atau berapa, saya nggak akan keluar dari saham ini, dan saya bidik 1 atau 2 saham terus sampai target tercapai, kemudian baru saham yang lain, dan saya tidak tergiur dengan saham-saham yang lain. Nah, itu penting teman-teman. Jadi punya prinsip lah istilahnya. Ketika teman-teman investasi di saham itu punya prinsip, dan prinsipnya itu kalau bisa prinsip yang bagus, bukan prinsip yang salah itu. Kalau prinsip yang salah ya teman-teman harus evaluasi. Misalnya teman-teman trading harian, scalping, capek, kemudian nggak taunya dalam waktu 3 bulan 6 bulan portofolionya makin habis, terus wah prinsipnya pokoknya trading paling bagus, ya itu salah, karena ada buktinya seperti itu. Ya harus diganti, dan teman-teman coba nyari, coba kenapa Pak Lo Keng Hong, Warren Buffett itu mereka punya prinsip investasi itu jangka panjang, investasi saham itu jangka panjang, bukan jangka pendek gitu kan. Jadi itu ya. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review sore ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ini sekadar sharing aja ya, ini pendapat pribadi saya. Bila ada yang tidak cocok, teman-teman boleh komentar di bawah ya. Kita diskusi aja, santai aja, nggak usah nyinyir, nggak usah apa ya, yang kata-kata itu ya, yang santun lah. Jadi kita apa nggak ada yang disakiti gitu. Jadi itu. Oke, bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya, silahkan gabung di grup, biayanya murah ya, cuma untuk traktir kopi aja. Klik gabung, tapi teman-teman harus subscribe dulu ya, baru nanti klik gabung. Terus kalau teman-teman mau ikut live saya, kadang saya live di TikTok itu di akun Desugi2 ya, Desugi2. Nah itu saya kadang live di sana setiap jam 8 ya, kadang kurang, kadang lebih dikit, tergantung situasi. Dan live-nya mungkin temanya nggak selalu saham ya, tapi dalam seminggu itu ada yang saham. Nanti teman-teman boleh lihat lah, kalau misalnya temanya cocok lanjut. Tapi saya usahakan untuk live di situ ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.